Partai Demokrat memutuskan untuk menonaktifkan Lukas NMB dari posisi Ketua DPD Provinsi Papua. Gubernur Papua tersebut dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, menonaktifkan Lukas karena berhalangan untuk melaksanakan tugasnya. Sebab, kata dia, Lukas sedang menjalani proses hukum. Kami mendukung upaya hukum Pak Lukas untuk mencari keadilannya. Selama proses itu berjalan, Pak Lukas berhalangan untuk melaksanakan tugasnya atau nonaktif, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis, tanggal 29 September tahun 2022. Dalam kesempatan yang sama, AHY kemudian menunjuk anggota Komisi VDPR, Willem Wandik, sebagai pelaksana tugas PLT. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Penunjukan ini disebut AHY sudah sesuai dengan ADART partainya. Willem Wandik adalah salah satu waketum Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai anggota Komisi VDPR dari fraksi Partai Demokrat. Dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki, saya berharap Willem Wandik dapat melaksanakan tugas dengan baik. AHY menyebut partainya menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia meminta agar hukum ditegakkan secara adil. Ia mengatakan jangan sampai ada politisasi dalam proses hukum tersebut. AHY menegaskan Partai Demokrat menghormati dan memegang teguh rule of law, termasuk menaati asas praduga tak bersalah. Karenanya, ia menyebut jika Lukas tidak terbukti bersalah, maka Lukas dapat diangkat kembali sebagai Ketua DPD Partai Demokrat. Tetapi jika terbukti bersalah, sesuai dengan fakta integritas yang telah ditanda tangani, maka kami akan mengangkat ketua definitif melalui mekanisme musyawarah daerah luar biasa, kata dia. KPK menetapkan Lukas menjadi tersangka gratifikasi 1 miliar rupiah. KPK menduga gratifikasi itu hanyalah pintu masuk untuk kasus lain yang ditengarai melibatkan Lukas. Kasus ini disinyalir berupa korupsi ratusan miliar rupiah dan pencucian uang. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, PPATK, menyatakan telah menelusuri transaksi mencurigakan di rekening Lukas dan keluarganya. Lukas disebut sempat bertransaksi hingga sekitar 560 miliar rupiah di sebuah kasino di luar negeri. Selain itu, Lukas juga disebut pernah membeli barang-barang mewah seperti arloji. PPATK pun telah memblokir 11 rekening terkait Lukas dan keluarganya. Adapun lembaga anti rasuah tersebut masih berupaya memeriksa Lukas NMB. Lukas sudah dipanggil 2 kali. Pertama sebagai saksi pada tanggal 12 September tahun 2022 dan sebagai tersangka pada tanggal 26 September tahun 2022. Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Hoirul Umam, menilai keputusan pemberhentian Lukas NMB dari DPD Partai Demokrat adalah langkah yang tepat. Kasus dugaan praktik korupsi Gubernur Papua Lukas NMB membuat partai serba sulit. Di satu sisi harus mempercayai kadernya sendiri. Di sisi lain harus menjaga kredibilitas partainya dalam narasi besar agenda anti korupsi. Langkah AHY untuk memberhentikan Lukas NMB selaku Ketua DPD Papua merupakan langkah yang tepat. Selain bisa dimanfaatkan untuk menguatkan narasi keberpihakan terhadap agenda anti korupsi, keputusan AHY itu juga akan menyelamatkan partainya dari sasaran tembak arus besar yang menghendaki pengusutan kasus Lukas NMB, kata Umam kepada Liputan6.com Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Di sisi lain, AHY mengingatkan bahwa agenda penegakan hukum terkait kasus Lukas NMB juga syarat dengan muatan politik yang kental. Hal itu mengisyaratkan banyaknya aktor besar yang ingin bermain, mengambil untung dan mengamankan kepentingannya. Kepentingan itu bisa saja terkait pengamanan sumber-sumber logistik dan resources di Papua, hingga upaya penggusuran struktur kekuasaan yang selama ini bertahan di Papua. Siapa yang bisa mengambil untung dari tersingkirnya Lukas NMB, akan mampu menguasai sumber-sumber logistik dan pemenangan suara pemilih Papua dalam kontestasi politik 2024, mengingat penggunaan sistem noken dalam mekanisme pemungutan suara. Lebih lanjut, kata Umam, dicopotnya Lukas NMB selaku Ketua DPD Papua
jelas membuat daya tawar politik Lukas semakin lemah. Kondisi ini memberikan peluang lebih terbuka bagi KPK untuk segera menyelesaikan kasus ini, supaya tidak berkepanjangan. Terkait kekhawatiran penegakan hukum yang bersifat tebang pilih, maka KPK harus bisa membuktikan netralitas, independensi dan profesionalitasnya, jelas Umam. Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, turun gunung bujuk Gubernur Papua Lukas NMB memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. MAKI yakin Lukas NMB akan menjalani perintah dari Presiden kelima RI itu. Ya perlu memang. Saya memohon pada Pak SBY untuk bersedia memberikan arahan atau memberikan imbauan kepada Pak Lukas NMB, selaku juga pengurus Demokrat Papua. Selain meminta SBY terlibat, Boyamin juga menyarankan para petinggi Partai Demokrat lainnya juga bisa membujuk Lukas untuk kooperatif terhadap proses hukum. Setidaknya, menurut Boyamin, hal ini menandakan kepedulian Partai Demokrat dalam hal korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menegaskan pihaknya tak ragu menerapkan Pasal 21 UU Tipikor kepada mereka yang sengaja menghalangi proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. KPK akan keras untuk menerapkan ketentuan Pasal 21 UU 31 tahun 1999, Pemberantasan Tipikor, yang kita kenal dengan obstruction of justice, ujar Nawawi dalam keterangannya, Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Pasal 21 UU Tipikor menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa. Para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. Maka dari itu, Nawawi meminta kepada semua pihak agar tak mencoba-coba menggagalkan proses penyidikan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Info Indonesiaku.